Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Puji Tuhan, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, oke? Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita sebagai umat beragama, ada baiknya kita selalu berdoa sebelum memulai aktivitas kita. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi di sini kakak berterima kasih ya untuk adik-adik semuanya karena sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul dan melaksanakan bimbingan kelompok yang kakak adakan pada pagi hari ini. Nah, sekarang adik-adik ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu, Kak. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik-topik tertentu. Dengan tujuan ya kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar informasi, menambah wawasan, sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Nah, dalam bimbingan kelompok kali ini, kakak akan memilih topik tidak nyaman tidur. Nah, pasti adik-adik pernah ngalamin ya kan? Apalagi pasca bencana gini kan. Nah, tapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa apapun yang kita sampaikan dalam bimbingan kelompok ini tidak perlu diketahui oleh siapapun yang ada di luar kelompok ini. Cukup sampai di kita saja ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa kalau dalam bimbingan kelompok ini kakak harapkan kita menjalankan bimbingan kelompok dengan sesuai dengan norma-norma kita yang berlaku, dengan sopan ya. Kemudian kakak juga berharap dalam bimbingan kelompok ini adik-adik secara terbuka, secara leluasa mengeluarkan pendapat adik-adik, tidak ada yang dilarang, dan tentunya dalam bimbingan kelompok ini tidak ada unsur paksaan. Mengerti semuanya? Ya. Oke, sebelum itu lebih baik kita memperkenalkan diri kita masing-masing dulu, walaupun beberapa dari kita sudah saling mengenal. Nanti dimulai dari kakak, terus dari sebelah kanan sampai di sebelah kiri, oke? Perkenalkan, nama kakak Yonanda Angelika Purba. Kalian bisa memanggil saya Kak Nanda. Adik sebelah. Perkenalkan, nama saya Najwa Syaputri, biasa dipanggil Najwa. Perkenalkan, nama saya Aufa Sabila, saya dipanggil Aufa. Perkenalkan, nama saya Anastasia Freza Putri, biasa dipanggil Ana. Perkenalkan, nama saya Raul Rahmatan, biasa dipanggil Raul. Perkenalkan, nama saya Wihana Pakpahan, biasa dipanggil Wihana. Perkenalkan, nama saya Siva Natasha, biasa dipanggil Siva. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Nah, topik kita kali ini yaitu tentang tidak nyaman tidur. Tidak nyaman tidur itu berarti walaupun bisa tidur tapi tetap tidak nyaman kan? Nah, jadi ada nggak sih adik-adik di sini yang tahu kenapa kita perlu membahas topik ini? Mengapa kita penting membahas ini? Oke. Ya, silakan adik Silva. Menurut saya, masalah tidur seringkali terjadi karena awal adanya trauma yang mendalam, seperti PTSD. Dalam mengidentifikasi masalah tidur, konselor dapat menggali lebih jauh agar penyebab trauma tersebut. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Ada lagi yang mau menambahi? Ya? Menurut saya itu, gangguan tidur itu dapat memperlambat proses penyembuhan. Kurang tidur dapat memperburuk gejala trauma seperti kecemasan dan depresi. Iya, benar sekali. Terus ada nggak sih yang tahu apa sih yang menyebabkan orang-orang itu tidak nyaman tidur? Ada yang mau ngasih pendapat? Ya, sekarang adik Penyebab tidak nyaman tidur itu biasanya ketika trauma. Jadi kilasan balik dari mimpi buruk yang terus-menerus mengganggu saat tidur. Terus kondisi emosional, misalnya kecemasan, depresi yang tinggi akibat trauma dapat membuat sulit untuk tidur. Iya, bagus sekali ya jawabannya adik-adik. Terus ada nggak sih di sini yang tahu dampak dari
tidak nyaman tidur ini? Ada yang mau ngasih pendapat? Saya Kak, menurut saya kalau kita tidak nyaman tidur itu bisa berdampak pada gangguan fisik kita. Itu dapat menyebabkan kelelahan kronis, terus juga gangguan pada kognitif kita, dan ini dapat meningkatkan risiko penyakit pada fisik kita sendiri. Benar sekali. Nah, kan tadi kita udah bahas faktor penyebab dan dampaknya. Terus ada nggak sih yang bisa ngasih solusi untuk mengatasi hal ini? Ya silakan di Kalau Alfa. menurut saya solusinya itu bisa dengan melakukan relaksasi sebelum tidur. Misalnya kayak kita relaksasi pernafasan, terus relaksasi otot, dan visualisasi yang dapat membantu menenangkan pikiran. Iya bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau memberi pendapat? Ya adik Raul. Nah, solusi dari saya itu bisa juga dengan psikoterapi seperti terapi CBT dan EMDR dapat membantu mengubah pola pikir negatif dan memproses kembali ingatan traumatis. Oh iya bagus sekali jawabannya ya. Nah, setelah kita membahas apa dampak, bagaimana solusi dan faktor penyebabnya, ada nggak sih yang mau berkomitmen untuk untuk memberikan setelah mengikuti bimbingan kali ini, ada nggak sih yang mau berkomitmen? Ya, silakan di Ana. Kalau komitmen dari saya itu setelah membahas service ini, saya akan mencoba menerapkan solusi yang sudah kita bahas ketika saya mengalami hal yang serupa seperti kayak kurang nyaman tidur. Benar sekali. Nah, kita ini udah hampir di penghujung acara ya. Sebelum kita tutup acara kita ini, ada nggak sih yang mau ngasih pesan dan kesannya? Iya, silakan di Raul. Pesan dan kesan dari saya itu dalam BKP hari ini saya termotivasi dan belajar banyak hal tentang mengatasi masalah tidur saya. Sehingga saya senang dapat ikut berpartisipasi pada hari ini. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Baik, demikian juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya harap pertemuan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, untuk adik-adik semuanya ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita yang hebat ini. Terima kasih atas perhatiannya.